Suamiku menyeretku keluar saat badai mengamuk, tega membuangku dan bayi kami yang baru lahir demi wanita lain. Mereka tertawa, tak sadar bahwa aku adalah pewaris tunggal kekayaan triliunan yang akan menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam ini, langit Jakarta seolah sedang menangis bersamaku. Kilat menyambar-nyambar dengan ganas, membelah kegelapan malam yang pekat, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar, membuat kaca-kaca jendela rumah mewah ini bergetar ketakutan. Namun, suara alam yang mengerikan itu masih kalah menakutkan dibandingkan dengan suara teriakan yang kini memenuhi ruang tamu rumah yang selama 2 tahun ini kusebut sebagai tempat berlindung. Keluar kamu. Dasar wanita tidak berguna. Suara itu milik suamiku. Suara yang dulu pernah berjanji akan melindungiku sehidup semati di depan penghulu, kini terdengar seperti petir yang menyambar tepat di jantungku. Aku berdiri gemetar di sudut ruangan, mendekap erat bayiku yang baru berusia 3 hari. Jahitan bekas operasi sesar di perutku masih terasa perih, nyaris seperti terbakar setiap kali aku bergerak. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Mas, tolong. Suaraku tercekat, tenggelam oleh suara hujan yang menghantam atap. Di luar badai, Mas. Anak kita, dia baru 3 hari lahir. Dia bisa sakit kalau kena angin malam, apalagi hujan sederas ini. Bram, lelaki yang kucintai itu, menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan jijik. Seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Dia tidak sendirian. Di sampingnya, duduk dengan angku di sofa kulit impor Italia kesayanganku, adalah wanita itu. Siska. Wanita yang selama ini diperkenalkan Bram sebagai sekretaris rekanan bisnis, kini duduk sambil mengelus perutnya yang membuncit, menatapku dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Anak kita? Bram tertawa, sebuah tawa kering yang menusuk telinga. Dia melangkah maju, mencengkeram lenganku dengan kasar. Jangan mimpi kamu, Laras. Itu bukan anakku. Aku tidak sudi mengakui anak pembawa sial itu sebagai darah dagingku. Lihat Siska. Dia sedang mengandung pewaris sah keluarga Bramasta. Anak laki-laki yang akan meneruskan bisnisku, bukan anak perempuan lemah dan cengeng seperti yang kamu gendong itu. Air mataku tumpah, tak tertahankan lagi. Mas, ini anakmu. Kamu sendiri yang mengazankannya 3 hari lalu. Kenapa kamu berubah seperti ini? Itu karena aku belum tahu kalau Siska hamil. Sela suara cempreng dari arah tangga. Itu ibu mertuaku. Ibu Ratmi turun dengan wajah yang sudah dipoles makeup tebal, seolah dia sedang bersiap untuk pesta, bukan untuk mengusir menantunya sendiri. Di tangannya, dia membawa sebuah koper besar yang aku kenali sebagai koper lamaku. Dengan santai, dia melemparkan koper itu ke arahku. Koper itu menghantam kakiku yang bengkak, membuatku nyaris terjatuh jika saja aku tidak berpegangan pada dinding demi menjaga keseimbangan agar bayiku tidak terbentur. Ibu. Lirihku. Tolong Laras, Bu. Laras baru saja melahirkan cucu ibu. Cucu? Ibu Ratmi mendengus keras, meludah ke lantai marmer yang baru saja kupel tadi pagi meski perutku masih sakit. Cucuku itu ada di perut Siska. Laki-laki. Gagah. Bukan bayi merah menyedihkan itu. Lagi pula, kamu itu cuma benalu di rumah ini, Laras. Suamimu kerja banting tulang, kamu cuma bisa ongkang-ongkang kaki di rumah, menghabiskan beras. Sekarang Bram sudah punya pendamping yang selevel. Siska ini wanita karir, cantik, pintar, dan yang paling penting dia kaya. Tidak seperti kamu, yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya, dipungut Bram dari panti asuhan. Kata-kata itu menghunjam tepat di ulu hatiku. Selama ini aku memang menyembunyikan identitas asliku sesuai amanat mendiang orang tuaku dan kakekku, Eyang Wiryo. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta keluargaku. Dan inilah hasilnya. Ketulusanku dibalas dengan penghinaan yang paling keji. Siska bangkit dari duduknya, berjalan pelan ke arahku dengan gaya yang dibuat-buat, seolah perutnya itu sangat berat. Dia berdiri tepat di depanku, aroma parfum mahalnya menusuk hidungku, kontras dengan bau minyak telon dan ASI yang melekat di bajuku yang lusuh.
Mbak Laras, ucapnya dengan nada yang dibuat semanis mungkin, tapi matanya memancarkan bisa ular. Sadar diri dong. Mas Bram itu butuh istri yang bisa menunjang karirnya. Aku bisa memberi modal untuk perusahaan Bramasta yang sedang goyah. Kamu bisa apa? Cuma bisa masak dan nyuci? Itu sih pekerjaan pembantu. Kasihan Mas Bram kalau harus terus-terusan membiayai parasit sepertimu. Siska menoleh pada Bram, memasang wajah manja. Sayang, usir dia sekarang dong. Aku nggak nyaman kalau ada orang asing di rumah kita. Nanti aura negatifnya nular ke anak kita. Bram langsung luluh. Dia mengangguk cepat, lalu kembali menatapku dengan garang. Dengar itu? Pemilik rumah baru ini tidak nyaman ada kamu. Sekarang, angkat kakimu dari sini. Detik ini juga. Tapi Mas, di luar banjir. Aku mencoba memohon untuk terakhir kalinya, bukan demi diriku, tapi demi bayi mungil tak berdosa di pelukanku yang mulai merengek karena merasakan ketegangan ibunya. Izinkan aku menginap 1 malam saja. Besok pagi, begitu hujan reda, aku akan pergi. Aku janji. Tolonglah, Mas, demi kemanusiaan. Kemanusiaan? Bram mencibir. Dia menarik paksa lenganku, menyeretku menuju pintu depan. Rasa sakit di bekas jahitan operasiku semakin menjadi-jadi, rasanya seperti ada yang robek di dalam sana. Aku menjerit tertahan, berusaha melindungi kepala bayiku agar tidak terguncang. Sakit, Mas. Sakit, jeritku. Bodoh amat, teriak Bram. Dia membuka pintu utama lebar-lebar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerobos masuk, membasahi lantai ruang tamu yang mewah. Tanpa ampun, Bram mendorongku kuat-kuat. Tubuhku yang lemah terhuyung ke belakang, melewati ambang pintu, dan jatuh terduduk di teras yang basah dan licin. Air hujan yang dinginnya menusuk tulang langsung mengguyur sekujur tubuhku dalam hitungan detik. Bayiku, putri kecilku yang malang, langsung menangis kencang saat air hujan menerpa wajah mungilnya. Mas Bram, teriakku di tengah deru badai. Aku berusaha bangkit, tapi kakiku gemetar hebat. Bram tidak peduli. Dia malah menendang koperku hingga terguling jatuh ke halaman yang sudah tergenang air keruh. Bawa sampah-sampahmu ini. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di kawasan Pondok Indah. Kalau aku lihat kamu berkeliaran di sini lagi, aku akan panggil satpam komplek untuk menyeretmu seperti maling. Ibu Ratmi dan Siska muncul di belakang Bram. Mereka berdiri di ambang pintu yang kering dan hangat, menatapku yang basah kuyup seperti tontonan sirkus yang menghibur. Dah, Laras? Seru Ibu Ratmi sambil melambaikan tangan dengan gaya mengejek. Semoga kamu dapat tempat di kolong jembatan ya. Itu tempat yang cocok buat gembel kayak kamu. Siska tertawa kecil, menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Tutup pintunya, sayang. Dingin. Nanti aku masuk angin. Iya, cintaku, jawab Bram lembut, nada yang dulu selalu ia gunakan padaku. Bram menatapku sekilas untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di matanya. Hanya ada kebencian dan kelegaan karena telah membuang beban hidupnya. Selamat tinggal, Laras. Nikmati hidup barumu di jalanan, ucapnya dingin. Blam. Pintu jati yang kokoh dan megah itu terbanting keras di depan wajahku. Bunyinya seperti palu hakim yang memvonis mati hidupku. Lampu teras dimatikan, meninggalkan aku dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan petir. Aku sendirian. Di tengah badai. Dengan tubuh yang kesakitan, hati yang hancur berkeping-keping, dan bayi yang menangis kedinginan di pelukanku. Aku merangkak pelan mengambil koperku yang sudah basah kuyup. Rasanya berat sekali, seberat nasib yang harus kutanggung malam ini. Air mata yang mengalir di pipiku sudah tak bisa kubedakan lagi dengan air hujan. Aku mendekap bayiku, mencoba menyalurkan sedikit kehangatan dari tubuhku yang mulai menggigil hebat. Maafkan ibu, nak. Bisikku di telinga mungilnya, suaraku parau. Maafkan ibu tidak bisa memberimu ayah yang baik. Maafkan ibu. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan diri untuk berdiri. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Darah hangat mulai terasa merembes di balik dasterku yang basah, bercampur dengan air hujan yang mengalir di kakiku. Jahitanku pasti terbuka. Tapi aku tidak boleh berhenti. Aku tidak boleh mati di sini,
di depan rumah orang-orang yang telah membuangku. Aku berjalan tertatih-tatih menuju gerbang besi yang tinggi menjulang. Satpam rumah, Pak Ujang, yang biasanya ramah padaku, kini menatapku dari pos satpam dengan tatapan iba tapi takut. Dia tidak berani keluar untuk membantuku membukakan gerbang kecil, takut dipecat oleh majikan barunya. Aku harus membukanya sendiri dengan tangan yang gemetar kedinginan. Begitu aku melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu, dunia seakan runtuh menimpaku. Jalanan elit Pondok Indah yang biasanya lengang dan indah, kini berubah menjadi sungai keruh yang menakutkan. Aku, Laras, istri yang setia, kini tak lebih dari seorang gelandangan yang terbuang. Tapi di dalam hati yang hancur ini, di tengah dingin yang membekukan darah, ada satu hal yang mulai membara. Sebuah sumpah yang terucap dalam diam, diiringi gemuruh guntur yang menjadi saksi bisu penderitaanku. Kalian boleh membuangku seperti sampah hari ini, Mas Bram, Ibu, Siska. Tapi ingatlah malam ini, ingatlah baik-baik. Karena suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut memohon ampun di kakiku, merasakan dingin dan sakit yang jauh lebih perih daripada yang kurasakan sekarang. Jalanan aspal yang kasar terasa begitu menyiksa, meski aku memakai sandal tipis. Banjir di kawasan ini sudah setinggi betis orang dewasa. Airnya keruh, berwarna coklat pekat, membawa serta sampah plastik dan dedaunan yang terseret arus. Setiap kali aku melangkah, aku harus melawan arus air yang cukup deras. Bagi orang sehat, mungkin ini hanya genangan yang menjengkelkan. Tapi bagiku, seorang ibu yang baru 3 hari pasca operasi besar, ini adalah medan perang yang mematikan. Oek, oek. Tangisan bayiku semakin lemah. Itu membuatku panik setengah mati. Dia kedinginan. Bibir mungilnya pasti sudah membiru. Aku melepas kain jarik gendongan, melilitkannya berlapis-lapis untuk melindunginya, lalu mendekapnya di dalam dasterku, membiarkan kulitnya bersentuhan langsung dengan kulit dadaku agar dia bisa merasakan detak jantung dan sisa kehangatan tubuhku. Sabar ya, sayang. Sabar ya, nak. Bisikku berulang-ulang seperti mantra. Gigiku gemeletuk hebat karena kedinginan. Sebentar lagi kita cari tempat berteduh. Sebentar lagi. Tapi di mana? Rumah-rumah di kawasan ini semuanya berpagar tinggi, tertutup rapat, seolah menolak siapapun yang tidak diundang. Tidak ada pos ronda, tidak ada warung kecil yang buka. Hanya ada deretan istana bisu yang angkuh. Langkahku semakin berat. Pandanganku mulai kabur. Rasa perih di perutku kini berubah menjadi rasa sakit yang menusuk tajam, menyebar ke punggung dan pinggang. Aku meraba perutku. Basah dan lengket. Darah. Aku tahu aku mengalami pendarahan. Kepalaku pening, berputar-putar seiring dengan kilatan petir yang terus menyambar. Sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan, menyipratkan air kotor ke arahku. Aku terhuyung, nyaris jatuh ke selokan. Pengemudinya membunyikan klakson panjang, seolah menyalahkanku karena berjalan di pinggir jalan. Minggir, gembel, teriak seseorang dari dalam mobil itu sebelum melesat pergi. Aku hanya bisa menunduk, menelan hinaan itu. Kakiku sudah tidak kuat lagi. Lututku goyah. Aku jatuh berlutut di trotoar yang tergenang air. Koperku terlepas dari pegangan, hanyut pelan terbawa arus air. Biarlah. Aku sudah tidak peduli dengan baju-baju itu. Yang aku pedulikan hanya nyawa di pelukanku. Tuhan. Rintihku, menengadah ke langit yang gelap pekat. Air hujan menghantam wajahku tanpa ampun. Kalau memang ini akhir hidupku, tolong selamatkan anakku. Jangan biarkan dia menderita karena kesalahan ibunya yang bodoh dalam memilih suami. Tolong, Tuhan. Kesadaranku mulai timbul tenggelam. Hitam mulai merayapi tepi penglihatanku. Tubuhku terasa melayang, ringan, seolah nyawaku perlahan mulai ditarik keluar. Aku memeluk bayiku semakin erat, takut jika aku pingsan, dia akan jatuh ke air. Tiba-tiba, di tengah keremangan malam dan tirai hujan yang lebat, aku melihat sorot lampu yang sangat terang. Bukan satu, tapi banyak. Iring-iringan mobil. Cahayanya menyilaukan mata, membelah kegelapan seperti pedang cahaya. Iring-iringan itu berhenti tepat di depanku. 3 mobil besar berwarna hitam mengkilap. Jenis mobil yang hanya dimiliki oleh pejabat tinggi atau konglomerat papan atas. Pintu mobil yang paling tengah,
sebuah Toyota Alphard hitam dengan plat nomor khusus, terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi turun dengan tergesa-gesa. Dia tidak mempedulikan sepatunya yang mahal terendam banjir. Dia juga mengabaikan sopirnya yang berlari tergopoh-gopoh, membawakan payung hitam besar. Pria itu berlari ke arahku. Wajahnya tampak panik, cemas, dan sedih. "Nona Laras!" teriaknya, suaranya bergetar menahan tangis. Aku menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok itu di tengah pandanganku yang buram. Wajah itu, aku mengenalnya. Itu Pak Hadi, orang kepercayaan kakekku. Tangan kanan Eyang Wiryo yang sudah mengabdi pada keluarga kami selama puluhan tahun. Kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya dia ada di Surabaya bersama Eyang? "Pak Hadi." Panggilku lemah, suaraku nyaris tak terdengar. Pak Hadi langsung berlutut di genangan air kotor, tidak peduli celana bahannya rusak. Dia segera memayungiku, melindungiku dari hujan deras. "Ya Allah, Nona muda, maafkan saya terlambat," ucapnya dengan suara serak. Dia segera memberi isyarat pada para pengawal yang turun dari mobil lain. "Cepat, bawa Nona masuk ke mobil. Siapkan selimut dan penghangat. Hubungi rumah sakit VVIP sekarang juga. Bilang pada mereka, cucu Eyang Wiryo dalam keadaan darurat." Dua orang pengawal berbadan tegap mengangkat tubuhku dengan hati-hati seolah aku adalah porselen yang retak. Mereka membawaku masuk ke dalam kabin Alphard yang hangat dan mewah. Aroma kulit dan pengharum ruangan yang lembut langsung menyambutku, kontras sekali dengan bau amis air got di luar sana. Mereka mendudukanku di kursi kulit yang empuk. Seseorang segera menyelimutiku dengan selimut tebal yang hangat. Seorang lagi dengan sigap memeriksa bayiku. Bayinya masih bernapas, tapi suhu tubuhnya rendah. "Harus segera dihangatkan," lapor salah satu pengawal. Pak Hadi duduk di hadapanku. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Dia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Nona Laras, minumlah ini dulu." Dia menyodorkan botol air hangat. Aku meminumnya sedikit. Rasa hangat menjalar ke tenggorokanku, memberiku sedikit kekuatan. "Pak Hadi, kenapa Bapak bisa ada di sini? Eyang mana? Apa Eyang tahu aku diusir?" Pertanyaanku membuat wajah Pak Hadi semakin keruh. Dia menunduk dalam, bahunya berguncang pelan. Suasana di dalam mobil mewah itu mendadak hening, hanya terdengar suara deru mesin dan wiper yang menyapu hujan di kaca depan. "Nona?" Pak Hadi mengangkat wajahnya. Matanya merah. Eyang Wiryo baru saja menghembuskan napas terakhirnya 1 jam yang lalu." Duniaku berhenti berputar. Gelas di tanganku terjatuh. "Apa? Eyang meninggal?" "Eyang terkena serangan jantung mendadak, Nona," jelas Pak Hadi dengan suara bergetar. "Selama ini, Eyang selalu memantau Nona. Eyang memasang kamera dan penyadap suara tersembunyi di kalung liontin yang Nona pakai. Eyang ingin memastikan Nona bahagia dengan pilihan Nona sendiri untuk hidup sederhana." Tanganku meraba kalung liontin emas putih pemberian Eyang saat aku menikah dulu. Aku tidak pernah tahu ada alat canggih di dalamnya. Tadi, saat Nona bertengkar dengan suami Nona, lanjut Pak Hadi, suaranya mengeras menahan amarah. Eyang melihat semuanya melalui siaran langsung dari kalung itu. Eyang mendengar bagaimana mereka menghina Nona, bagaimana mereka menyakiti Nona, dan bagaimana suami biadab itu mengusir Nona dan cicitnya ke tengah badai. Pak Hadi mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-bukunya memutih. Jantung Eyang tidak kuat melihat cucu kesayangannya diperlakukan seperti binatang. Beliau sangat marah, Nona. Sangat marah dan sakit hati. Sebelum beliau menutup mata, beliau memerintahkan saya dan seluruh tim keamanan khusus untuk segera menjemput Nona. Beliau tidak ingin Nona menderita 1 detik pun lagi. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa bersalah yang teramat dalam. Kakekku, satu-satunya keluarga yang kumiliki, meninggal karena melihatku menderita. Bram tidak hanya membunuh hatiku, dia secara tidak langsung telah membunuh kakekku. Ini surat wasiat terakhir beliau. Pak Hadi menyerahkan sebuah map kulit berwarna hitam. Eyang Wiryo telah mengubah seluruh struktur warisan tepat sebelum beliau wafat. Beliau mencabut semua donasi ke yayasan lain dan mengalihkan seluruh aset atas nama Nona.
Aku menatap map itu dengan pandangan kosong. Mulai detik ini, ucap Pak Hadi dengan nada tegas dan penuh hormat, Nona Larasati Wiryo adalah pemilik tunggal Wiryo Group. Nona adalah pewaris sah dari kekayaan senilai 35 triliun rupiah, termasuk ratusan properti, hotel, rumah sakit, dan saham di berbagai perusahaan multinasional. Pak Hadi menatapku lekat-lekat. Nona bukan lagi istri dari laki-laki bernama Bram itu. Nona adalah ratu dari kerajaan bisnis Wiryo. Dan kami semua, ribuan karyawan Wiryo Group, ada di bawah perintah Nona. Mobil mulai melaju pelan, membelah banjir dengan gagah, meninggalkan kawasan Pondok Indah yang angkuh itu. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan yang tadi menyiksaku kini terlihat kecil dari balik kaca mobil yang nyaman ini. Aku mendekap bayiku, lalu menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah yang pucat, lebam, dan penuh air mata. Tapi di balik mata yang bengkak itu, ada sesuatu yang berubah. Rasa sakit kehilangan Eyang bercampur dengan dendam yang membara terhadap Bram dan keluarganya, menciptakan sebuah energi baru yang menakutkan. Duka ini tidak akan membuatku lemah. Justru sebaliknya. Duka ini akan menjadi bahan bakar untuk membakar mereka yang telah menghancurkan hidupku. Pak Hadi, panggilku pelan tapi dingin. Ya, Nona. Bawa aku ke rumah sakit terbaik. Pastikan anakku mendapat perawatan nomor 1. Dan setelah aku pulih. Aku menatap tajam ke arah Pak Hadi. Siapkan tim pengacara dan investigator terbaik. Aku ingin tahu setiap dosa, setiap utang, dan setiap celah kebusukan keluarga Bramasta. Pak Hadi mengangguk tegas. Siap, Nona. Perintah dilaksanakan. Air mataku sudah habis malam ini, Pak. Ucapku sambil menyeka pipiku dengan kasar. Mulai besok, giliran mereka yang akan menangis darah. Mobil Alphard hitam itu melaju menembus badai, membawa sang pewaris tahta menuju takdir barunya. Meninggalkan Laras yang lemah di pinggir jalan, dan melahirkan Laras yang baru. Laras yang tak tersentuh. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah-celah tirai sutra berwarna krem, menyapu lembut wajahku yang masih terasa berat. Aroma lili segar dan disinfektan mahal bercampur menjadi satu, menciptakan wangi khas yang asing namun menenangkan. Perlahan, aku membuka mata. Langit-langit kamar ini tinggi, dihiasi lampu kristal gantung yang mewah, jauh berbeda dengan langit-langit rumah kontrakan bocor yang pernah kutempati bersama Bram di awal pernikahan kami, atau bahkan langit-langit kamar di rumah Pondok Indah yang kini terasa seperti neraka dalam ingatanku. Aku mencoba bergerak, dan rasa nyeri di perut bagian bawah mengingatkanku pada realitas. Bekas operasi sesar ini masih basah, tetapi perbannya telah diganti dengan yang baru, kering, dan higienis. Aku tidak lagi berbaring di atas trotoar banjir yang dingin. Aku berbaring di atas ranjang pasien elektrik yang empuk, dilapisi sprei katun Mesir yang sangat lembut di kulit. Nona Laras sudah sadar? Suara lembut seorang perawat berseragam putih bersih menyapaku. Ia tersenyum ramah, sangat kontras dengan tatapan sinis Siska atau cibirang Ibu Ratmi yang selalu menghantuiku. Anakku. Itu kata pertama yang keluar dari bibirku yang kering. Di mana anakku? Putri kecil Nona ada di sana, sedang tidur nyenyak setelah minum susu. Perawat itu menunjuk ke arah boks bayi transparan di samping ranjangku. Aku menoleh, dan air mataku menetes seketika melihat pemandangan itu. Bayi mungilku, yang semalam kedinginan dan terguncang badai, kini tidur dengan damai di dalam boks yang hangat, terbungkus selimut tebal berwarna merah muda lembut. Wajahnya bersih, pipinya mulai merona merah, tidak lagi pucat membiru seperti saat diusir Bram. Dia selamat. Kami selamat. Pintu kamar rawat inap VVIP, yang ukurannya lebih luas dari apartemen tipe studio, terbuka pelan. Pak Hadi masuk dengan langkah tegap namun wajah yang menyeratkan duka mendalam. Ia mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan armband, pita, hitam di lengannya. Tanda berkabung. Hatiku mencelos. Ingatan tentang Eyang Wiryo kembali menghantamku. Selamat pagi, Nona, sapa Pak Hadi dengan suara parau. Ia berdiri di sisi ranjangku, menundukkan kepalanya dengan hormat. Dokter bilang kondisi Nona sudah stabil. Demam Nona sudah turun, dan luka jahitan yang sempat terbuka sudah ditangani oleh dokter bedah terbaik di rumah sakit ini. Pak Hadi. Suaraku bergetar. Kapan pemakaman Eyang? Sore ini,
Nona. Jenazah beliau disemayamkan di rumah duka pribadi keluarga. Sesuai instruksi dokter, Nona belum boleh banyak bergerak. Tapi jika Nona memaksa, kami sudah menyiapkan kursi roda khusus dan tim medis untuk mendampingi Nona memberikan penghormatan terakhir. Aku mengangguk tegas, mengabaikan rasa perih di perutku. Aku harus datang. Aku harus melihat wajah Eyang untuk terakhir kalinya. Aku belum sempat minta maaf karena menyembunyikan penderitaanku darinya selama ini. Sore itu menjadi sore paling kelabu dalam hidupku. Di bawah langit Jakarta yang masih menyisakan mendung sisa badai semalam, aku duduk di kursi roda, menatap peti mati kayu jati berukir emas tempat kakekku beristirahat selamanya. Ratusan karangan bunga memenuhi area pemakaman elit San Diego Hills, dikirim oleh para pejabat, menteri, dan rekan bisnis yang menghormati nama besar Wiryo Group. Tapi di tengah keramaian itu, aku merasa sangat sepi. Hanya aku satu-satunya keluarga Eyang yang tersisa. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan pesawat saat aku kecil, dan kini Eyang pergi karena hatinya hancur melihatku disiksa. Saat tanah merah mulai menutupi peti, aku tidak menangis histeris. Air mataku mengalir dalam diam, dingin, dan tenang. Di depan nisan marmer hitam itu, aku bersumpah. Bukan sumpah serapah penuh emosi seperti saat di tengah badai, melainkan sebuah janji yang diikat oleh darah dan air mata. Eyang, istirahatlah dengan tenang, bisikku sambil mengusap nisan dingin itu. Laras janji, Laras tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang lemah. Laras akan menjaga warisan Eyang. Dan Laras berjanji, mereka yang membuat jantung Eyang berhenti berdetak, akan membayar setiap detiknya dengan penderitaan seumur hidup. Hari-hari berikutnya di rumah sakit adalah masa transisi yang menyakitkan namun diperlukan. Aku menyebutnya sebagai masa inkubasi. Seperti ulat yang masuk ke dalam kepompong untuk menghancurkan tubuh lamanya demi menjadi kupu-kupu, aku pun begitu. Selama 2 minggu masa nifas dan pemulihan, aku menolak melihat cermin. Aku merasa jijik dengan diriku yang lama. Laras yang penurut, Laras yang memakai das terlusuh, Laras yang membiarkan dirinya diinjak-injak demi berbakti pada suami yang tidak punya hati. Pak Hadi, panggilku pada suatu pagi. Saat itu aku sedang duduk di sofa kamar rawat, memangku putriku yang kini kuberi nama Kirana, cahaya di tengah kegelapan. Ya, Nona Direktur. Pak Hadi kini memanggilku dengan sebutan jabatanku. Ia berdiri siap dengan tablet di tangannya. Panggilkan penata rambut dan fashion stylist terbaik di kota ini. Sekarang. Pak Hadi tampak sedikit terkejut, namun segera mengangguk. Baik, Nona. Ada preferensi khusus. Aku ingin membuang sial, jawabku datar. Aku ingin Laras yang lama mati dan dikubur bersama masa lalunya. 2 jam kemudian, tim makeover profesional datang. Mereka membawa koper-koper berisi peralatan canggih dan deretan busana dari butik ternama. Aku duduk di depan cermin besar. Untuk pertama kalinya aku menatap bayanganku sendiri. Wajahku masih pucat, rambut panjangku yang biasanya hanya diikat karet gelang tampak kusam dan bercabang. Mataku terlihat lelah, kantung mata hitam menggantung jelas. Mau model seperti apa, Bu? Tanya penata rambut senior itu dengan hati-hati. Aku menatap rambut panjangku. Rambut yang dulu sering dibelai Bram saat ia sedang merayuku untuk meminjam uang tabunganku. Rambut yang dijamba Ibu Ratmi saat aku telat menyajikan kopi. Potong pendek, perintahku dingin. Bob tajam. Sharp bob. Warna hitam pekat. Aku ingin terlihat tegas, dingin, dan tak tersentuh. Yakin, Bu? Rambut Ibu panjang sekali lo sayang kalau. Potong, sentakku. Bunyi gunting yang beradu dengan rambut terdengar seperti musik di telingaku. Helai demi helai masa laluku jatuh ke lantai. Setiap potongan yang jatuh membawa pergi sedikit demi sedikit kenaifanku. Ketika proses itu selesai, aku menatap sosok asing di cermin. Wanita di cermin itu bukan lagi Laras si upik abu. Rambut bob asimetris yang membingkai wajahku dengan tajam, membuat tulang pipiku terlihat lebih tegas. Leherku yang jenjang kini terekspos, memberikan kesan angkuh dan elegan. Dengan polesan make-up bold namun minimalis, bibirku yang dipulas lipstik merah marun tampak siap untuk memberikan perintah, bukan memohon belas kasihan. Bagus, gumamku. Sekarang bajunya.
Aku meminta semua baju daster, kaos oblong, dan celana kulot murahanku dibuang ke tempat sampah. Gantinya, lemari pakaian di penthouse baruku nanti harus diisi dengan blazer dari brand ternama, celana bahan high waist yang membalut kaki, dan gaun-gaun sutra yang memancarkan aura kekuasaan. Tidak ada lagi warna pastel yang lembut. Aku memilih warna monokrom, hitam, putih, abu-abu, dan merah darah. Namun, perubahan fisik saja tidak cukup. Aku tahu itu. Dunia bisnis tidak peduli seberapa cantik atau mahalnya bajumu kalau otakmu kosong. Bram sering menghinaku bodoh, karena aku hanya lulusan SMA yang tidak sempat kuliah, karena langsung menikah. Dia lupa, aku lulusan SMA dengan nilai terbaik seprovinsi, dan darah bisnis Eyang Wiryo mengalir deras di nadiku. Pak Hadi, bawakan semua laporan keuangan Wiryo Group 5 tahun terakhir. Neraca rugi laba, arus kas, daftar aset, daftar utang piutang, semuanya. Tumpuk di sini, perintahku sambil menunjuk meja di samping ranjang. Tapi Nona masih masa pemulihan. Protes Pak Hadi cemas. Otakku tidak sakit, Pak. Yang sakit cuma bekas jahitan di perutku. Cepat bawakan. Aku punya banyak hal yang harus dipelajari. Aku tidak mau duduk di kursi CEO hanya sebagai boneka. Aku ingin memimpin. Maka dimulailah hari-hari tanpa tidur. Siang hari aku menyusui Kirana dan melakukan fisioterapi agar bisa segera berjalan tegak. Malam harinya, saat Kirana tidur, aku melahap tumpukan dokumen tebal itu seperti orang kelaparan. Aku belajar membaca grafik saham, memahami manuver pajak, mempelajari profil pesaing, dan menghafal nama-nama direksi yang mungkin akan mencoba menjatuhkanku. Aku menemukan bahwa Wiryo Group adalah raksasa tidur yang sangat kuat. Kami memiliki saham mayoritas di bank swasta, jaringan hotel bintang 5, tambang batu bara, hingga perusahaan media. Kekayaan 35 triliun yang disebutkan Pak Hadi hanyalah aset likuid. Nilai total imperium bisnis ini jauh lebih besar dari itu. Dan sekarang, semua kekuatan raksasa ini ada di ujung jariku. 1 minggu kemudian, aku sudah bisa berjalan lancar dengan heels setinggi 7 cm. Rasa sakit di perutku sudah bisa kutahan dengan senyuman dingin. Pagi itu, aku berdiri di depan jendela kamar VVIP, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta dari kejauhan. Pak Hadi, panggilku tanpa menoleh. Siap, Nona. Apa kabar, keluarga? Lamaku? Sudah ada pergerakan? Seperti dugaan Nona, jawab Pak Hadi sambil membuka tabletnya. Bramasta Corp sedang kalang kabut. Kredit macet mereka di Bank Nusa, yang kebetulan ban milik kita, sudah jatuh tempo kemarin. Bram sedang berlari ke sana kemari mencari pinjaman baru, tapi semua ban menolak karena rasio utangnya sudah terlalu buruk. Dia mulai menjual aset-aset kecil. Aku tersenyum tipis. Bagus. Biarkan dia panik sedikit lagi. Bagaimana dengan wanitanya? Siska terlihat sering mengunjungi klinik kecantikan dan butik tas mewah, menggunakan kartu kredit tambahan yang diberikan Bram. Dia tidak pernah sekalipun memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan. Tentu saja dia tidak ke dokter kandungan, perutnya isinya cuma karet dan busa, dengusku jijik. Dan ibu mertuaku yang terhormat. Ibu Ratmi sedang sibuk menjadi ketua arisan sosialita di Pondok Indah. Dia baru saja mengumpulkan uang arisan senilai 500 juta rupiah dari ibu-ibu pejabat, tapi uangnya tidak disetorkan ke bendahara. Laporan intelijen kami mengatakan dia menggunakan uang itu untuk menutupi cicilan mobil mewah Bram yang menunggak. Aku berbalik badan, menatap Pak Hadi dengan mata yang berkilat tajam. Potongan rambut baruku bergoyang sedikit seiring gerakanku. Cukup. Masa berkabungku sudah selesai, Pak. Air mataku sudah habis mengering. Sekarang giliran mereka yang menangis darah. Aku berjalan mengambil tas tangan Hermes kulit buaya, salah satu koleksi warisan mendiang nenek yang disimpan Eyang, dan melangkah menuju pintu. Siapkan mobil. Kita ke kantor pusat Wiryo Group. Dan panggil tim investigasi swasta terbaik yang kita punya. Aku ingin semua bukti kebusukan mereka tersusun rapi di mejaku besok pagi. Kita akan bermain catur, Pak Hadi. Dan aku akan mematikan rajanya dalam 1 kali langkah. Gedung Wiryo Tower menjulang tinggi membelah langit Sudirman, sebuah simbol kekuasaan yang tak terbantahkan. Untuk pertama kalinya,
Aku melangkahkan kaki masuk lobi marmer ini bukan sebagai tamu, bukan sebagai pelamar kerja, melainkan sebagai pemilik mutlak. Para satpam yang berbaris rapi langsung membungkuk hormat saat aku lewat. Resepsionis yang biasanya sibuk berdandan langsung berdiri tegak, wajahnya pucat pasi melihat rombongan pengawal berjas hitam yang mengiringiku. Aku berjalan dengan dagu terangkat, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahku, menyembunyikan ekspresi. Suara ketukan stiletoku di lantai marmer menggema, menciptakan irama intimidasi yang membuat siapapun menyingkir memberi jalan. Lift khusus CEO membawaku melesat ke lantai 50. Begitu pintu lift terbuka, aroma kopi mahal dan pendingin ruangan yang sejuk menyambutku. Kantor baruku sangat luas, didominasi kaca yang menampilkan panorama kota Jakarta. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja mahogani besar berdiri kokoh. Aku melempar tasku ke sofa, lalu duduk di kursi kebesaran Eyang Wiryo. Rasanya pas. Seolah kursi ini memang sudah menungguku seumur hidup. Bawa masuk Pak Rio, perintahku melalui interkom. Pintu terbuka, dan seorang pria bertubuh kurus dengan kacamata tebal masuk. Penampilannya biasa saja, seperti staf IT kebanyakan, tapi aku tahu dia adalah Rio, kepala detektif swasta dan pakar siber yang telah bekerja untuk Eyang selama bertahun-tahun. Dia membawa sebuah laptop dan proyektor portabel. "Selamat siang, Ibu Laras." Turut berduka cita atas kepergian Eyang, ucapnya sopan namun efisien. Langsung saja ke intinya. "Rio, apa yang kamu dapatkan?" tanyaku sambil menyilangkan kaki. Rio mengangguk, lalu menyambungkan laptopnya ke layar besar di dinding. Ruangan menjadi sedikit redup. "Sesuai instruksi Ibu, saya telah melakukan background check menyeluruh dan penyadapan digital terhadap target Bramantio, Ratmi, dan Siska," mulai Rio. Slide pertama muncul. Foto Bram yang terlihat kusut, sedang merokok dengan frustrasi di dalam mobilnya. Target 1, Bramantio. Kondisi keuangannya kritis. Bramasta Corp, perusahaan distributor alat tulis kantor miliknya, sebenarnya sudah mati suri sejak 6 bulan lalu. Dia kalah tender besar pemerintah karena ketahuan menyuap panitia. Untuk menutupi kerugian, dia meminjam uang dari 12 aplikasi pinjaman online, pinjol, ilegal dan 3 bank besar. Total utang mencapai 15 miliar rupiah. 15 miliar. Gumamku. Padahal gaya hidupnya seperti orang yang punya ratusan miliar. Lalu, aset pribadinya, rumah di Pondok Indah, sudah digadaikan sertifikatnya ke rentenir pasar gelap 2 bulan lalu, tanpa sepengetahuan Ibu Laras saat itu. Jatuh temponya minggu depan. Jika tidak bayar, rumah itu akan disita paksa. Aku tertawa miris. Rumah itu, tempat aku diusir. Ternyata rumah itu pun bukan lagi miliknya. Lanjut ke target 2, perintahku. Foto Siska muncul di layar. Foto-foto yang sangat menarik. Ada foto dia sedang memegang perutnya yang buncit, dan ada foto lain, diambil dengan lensa jarak jauh, saat dia sedang berada di dalam kamar apartemennya, melepas perut itu dan melemparnya ke kasur. Target 2, Siska Amelia. Profesi, penipu profesional. Dia residivis, Bu. Pernah dipenjara 2 tahun di Surabaya, karena kasus penipuan berlian palsu. Modus operandinya selalu sama. Mendekati pengusaha yang sedang goyah emosinya, mengaku hamil untuk memeras harta, lalu kabur setelah mendapat aset. Rio memperbesar sebuah dokumen medis di layar. Ini rekam medis rahasia yang saya retas dari database RS Mitra. Siska Amelia sudah melakukan operasi pengangkatan rahim 3 tahun lalu, karena infeksi akibat aborsi ilegal yang gagal. Jadi, secara medis, mustahil dia bisa hamil. Perut yang dia pamerkan itu adalah silicone belly kualitas tinggi yang biasa dipakai di industri film. Harganya sekitar 15 juta rupiah. Tanganku mengepal di atas meja. Bram membuang darah dagingnya sendiri, anak kandungnya yang sehat dan sempurna, demi sebuah perut karet seharga 15 juta. Kebodohan laki-laki itu benar-benar mendarah daging. Rasa benciku semakin menjadi-jadi, bercampur dengan rasa kasihan yang menjijikkan. Dan yang terakhir, sang Ibu Suri, tanyaku dingin. Foto Ibu Ratmi muncul. Dia sedang tertawa lebar memegang gepokan uang di sebuah kafe. Target 3, Ratmi. Dia pecandu judi online slot, Bu.
Uang arisan sosialita sebesar 500 juta yang dia pegang sudah habis dalam 3 malam untuk deposit judi. Sekarang para anggota arisan mulai curiga dan menagih. Dia panik dan mendesak Bram untuk segera menikahi Siska agar bisa minta uang pada Siska untuk menutupi lubang itu. Jadi mereka saling memakan satu sama lain. Simpulku sambil tersenyum sinis. Ibu Ratmi ingin uang Siska yang dikira kaya, Bram ingin uang Siska untuk menyelamatkan perusahaan, dan Siska ingin uang Bram yang dia kira masih kaya. Lingkaran setan yang sempurna. Benar sekali, Bu, jawab Rio. Mereka bertiga hidup dalam gelembung kebohongan yang siap meletus kapan saja. Aku berdiri, berjalan mendekati dinding kaca, menatap kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Rencana di kepalaku sudah tersusun rapi seperti deretan kartu domino. Aku tidak ingin mereka hancur begitu saja. Itu terlalu mudah. Aku ingin mengangkat mereka setinggi-tingginya, memberikan harapan palsu, lalu menjatuhkan mereka dari puncak itu hingga tulang belulang mereka remuk tak bersisa. Rio, Pak Hadi, panggilku tanpa menoleh. Ya, Bu, jawab mereka serempak. Lakukan operasi perangkap emas. Pak Hadi, gunakan perusahaan cangkang kita yang ada di Singapura, Blue Sky Ventures. Hubungi kreditur Bram. Beli semua surat utang Bramasta Corp. Beli utang pinjolnya, beli utang banknya, tebus sertifikat rumahnya dari rentenir. Lakukan diam-diam. Jangan sampai nama Wiryo Group muncul. Jadi ibu ingin melunasi utang mereka? Tanya Rio bingung. Bukan melunasi, aku berbalik, menatap mereka dengan tatapan membunuh. Tapi memindahkan kepemilikan utang itu ke tanganku. Aku ingin menjadi satu-satunya pemilik nasib mereka. Ketika aku memegang leher mereka, aku ingin memastikan tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya. Aku mengambil spidol merah dari meja, lalu mencoret wajah ketiga orang di layar proyektor itu dengan tanda silang besar. Setelah semua utang berpindah tangan, suruh perwakilan Blue Sky Ventures untuk menghubungi Bram. Tawarkan investasi dan penyelamatan. Katakan bahwa ada investor asing yang tertarik menyuntikkan dana segar 50 miliar rupiah ke perusahaannya yang bangkrut itu, dengan syarat dia harus presentasi langsung di hadapan pemilik modal. Pak Hadi tersenyum mengerti. Ia tahu persis kemana arah permainanku. Undangan rapat di kandang singa? Tepat, jawabku. Buat undangannya semewah mungkin. Buat mereka merasa seperti raja dan ratu sehari. Biarkan mereka memakai baju terbaik, menyewa mobil mewah, dan datang dengan kepala mendongak sombong. Aku ingin melihat wajah mereka saat menyadari bahwa investor yang mereka sembah adalah wanita yang mereka buang ke selokan. Baik, Bu. Saya akan urus pengalihan utangnya hari ini juga. Besok pagi, seluruh hidup Bramantio sudah resmi menjadi milik Ibu Larasati, kata Pak Hadi tegas. Dan Rio, tambahkan aku. Simpan semua bukti video Siska melepaskan perut karetnya. Juga bukti transfer judi Ibu Ratmi. Kita akan butuh hiburan saat presentasi nanti. Siap, Bu. Akan saya siapkan editing videonya agar dramatis. Rio menyeringai. Aku kembali duduk di kursi kebesaran itu, memutar kursi menghadap jendela. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga. Senja yang indah. Dulu, jam segini aku sedang sibuk di dapur yang panas, memasak makan malam untuk Bram yang mungkin tidak akan pulang, sambil mendengarkan omelan Ibu Ratmi tentang masakan yang kurang asin. Sekarang, aku duduk di puncak dunia, memegang kendali atas badai yang akan segera menghantam mereka. Nikmatilah hari-hari terakhir kalian sebagai manusia bebas. Mas Bram, Ibu, Siska, bisikku pada kaca jendela yang dingin. Karena setelah ini, kalian hanyalah tikus-tikus yang terperangkap dalam labirin emasku. Di tanganku, aku memegang sebuah pulpen emas peninggalan Eyang. Aku menekannya kuat-kuat hingga ujung jariku memutih. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang membuat aturannya. Pagi itu, Jakarta tampak cerah, seolah alam semesta sedang bersiap menyambut pertunjukan besar yang telah kuskenariokan. Aku duduk santai di ruang kerjaku yang dingin, menyesap teh melati hangat sambil memangku kaki. Di depanku, layar monitor besar menayangkan siaran langsung dari kamera tersembunyi yang telah dipasang Rio di ruang tamu rumah kontrakan petak yang kini ditinggali Bram dan keluarganya. Ya, setelah rumah mewah di Pondok Indah disita bank,
atau lebih tepatnya, diambil alih oleh perusahaanku. Mereka terpaksa pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Melihat mereka berdesak-desakan di ruang tamu yang penuh kardus dan berdebu memberikan kepuasan tersendiri di hatiku. Target menerima surat. Bu, suara Rio terdengar melalui AirPods di telingaku. Di layar, aku melihat seorang kurir, yang sebenarnya adalah anak buah Pak Hadi, mengetuk pintu rapuh itu. Bram keluar dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan mengenakan kaos singlet yang sudah bolong di bagian ketiak. Sangat jauh dari Citra, CEO Bramasta Corp, yang dulu selalu ia banggakan. Pak Bramantio, tanya kurir itu. Ya, saya sendiri. Siapa ya? Debt collector lagi? Bilang sama bosmu, saya belum ada uang. Bentak Bram dengan nada tinggi, urat lehernya menonjol. Bukan, Pak. Saya kurir dari Blue Sky Ventures Singapura. Ini ada undangan eksklusif untuk Bapak. Wajah Bram berubah drastis saat mendengar kata Singapura, dan melihat amplop tebal berwarna emas dengan logo timbul yang mewah di tangan kurir itu. Dengan tangan gemetar, ia menyambar amplop itu. Begitu kurir pergi, Bram buru-buru merobek segelnya. Aku memperbesar volume suara di monitorku. Aku ingin mendengar setiap helaan napas keserakahan mereka. Apa itu, Bram? Surat Sita lagi? Suara Ibu Ratmi terdengar cempreng dari arah dapur. Wanita tua itu muncul sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas tangan plastik. Keringat bercucuran karena kontrakan itu tidak ber-AC. Bukan, Bu. Ini. Ya Tuhan. Bram membelalakan matanya membaca isi surat itu. Bu. Siska. Cepat sini. Kita selamat. Kita kaya raya lagi. Siska, yang sedang tiduran di sofa butut sambil memainkan ponsel, langsung bangun. Ia memegangi perut palsunya dengan gaya dramatis. Ada apa sih, Mas? Jangan teriak-teriak, kasihan baby kita kaget. Lihat ini. Bram menyodorkan surat itu dengan tangan gemetar saking senangnya. Ada perusahaan investasi asing, Blue Sky Ventures, tertarik menyuntikkan dana 50 miliar rupiah ke perusahaanku. Mereka bilang profil bisnisku sangat potensial, dan mereka ingin bertemu besok untuk tanda tangan kontrak. 50 miliar? Pekik Ibu Ratmi dan Siska bersamaan. Mata mereka langsung hijau, berbinar-binar seolah melihat tumpukan emas batangan jatuh dari langit. Iya, 50 M. Itu cukup buat lunasin semua utang, tebus rumah Pondok Indah, beli mobil baru, dan kita masih sisa banyak buat foya-foya, seru Bram histeris. Ia memeluk Ibu Ratmi, lalu memeluk Siska. Mereka bertiga melompat-lompat kegirangan di ruang tamu sempit itu seperti orang gila. Aku tertawa kecil melihat tingkah mereka. Betapa mudahnya mempermainkan orang yang diperbudak oleh uang. Mereka tidak tahu bahwa langit biru yang mereka harapkan itu sebenarnya adalah badai petir yang siap menyambar. Tapi Mas, kata Siska tiba-tiba, keningnya berkerut menatap surat itu. Di sini tertulis kita harus datang ke kantor perwakilan mereka di Wiryo Tower besok pagi. Penampilan harus formal dan bona fide. Lihat kita sekarang baju lusuh. Mobil nggak punya karena ditarik leasing. Masa kita ketemu investor kelas kakap naik ojek online? Bram terdiam sejenak, menggigit bibirnya. Gengsi lelakinya terusik. Kamu benar, Yang. Kita nggak boleh kelihatan miskin. Investor asing itu sensitif soal penampilan. Kalau kita kelihatan gembel, mereka bisa batalin kontraknya. Terus gimana dong? Tanya Ibu Ratmi panik. Perhiasan ibu udah habis dijual. Tas-tas branded Siska juga palsu semua, nggak laku dijual. Masih ada satu cara, kata Bram dengan mata gelap. Pinjaman kilat. Ada aplikasi pinjol baru yang limitnya besar dan cair hitungan menit. Bunganya memang mencekik. Tapi kan besok kita dapat 50 M. Kita bisa langsung lunasin bunganya. Pintar anak ibu. Puji Ibu Ratmi sambil menepuk bahu Bram. Ayo cepat pinjam. Kita harus sewa baju mahal dan mobil mewah. Kita harus tunjukkan kalau keluarga Bramasta itu masih berkelas. Aku menggelengkan kepala melihat kebodohan itu. Bukannya bertobat atau hidup hemat, mereka malah menggali lubang kubur yang lebih dalam. Bram benar-benar meminjam uang lagi hanya demi sandiwara satu hari. Sore harinya, laporan Rio kembali masuk.
Kali ini berupa foto-foto hasil pengintaian di sebuah butik penyewaan gaun pesta. Siska terlihat sibuk memilih gaun sutra ketat yang memamerkan lekuk perut palsunya, sementara Ibu Ratmi mencoba berbagai topi lebar ala bangsawan Inggris yang terlihat konyol di kepalanya. Bram menyewa setelan jas tuxedo yang sebenarnya terlalu sempit untuk perut buncitnya. Tidak cukup sampai di situ, Bram juga menyewa sebuah mobil Toyota Alphard putih keluaran terbaru, lengkap dengan sopirnya, untuk 1 hari. Biaya sewanya saja sudah menghabiskan sisa limit pinjaman online-nya. Gila, gumamku. Demi terlihat kaya di depan orang asing, mereka rela makan nasi garam sebulan ke depan. Malam sebelum hari H, aku pulang ke penthouseku. Aku menimang Kirana yang baru saja selesai mandi. Wangi bedak bayi menenangkan sarafku yang tegang karena menahan amarah. Kirana menatapku dengan mata bulatnya yang jernih, jari-jari mungilnya menggenggam telunjukku erat. Besok ibu akan menyelesaikan semuanya. Nak, bisikku padanya. Besok ibu akan mengambil kembali harga diri kita yang mereka injak-injak. Kamu tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Tidak akan ada yang berani menghinamu sebagai anak haram lagi. Kirana tersenyum dalam tidurnya, seolah mengerti dan merestui rencana ibunya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hadi. Semua persiapan sudah selesai, Bu Laras. Ruang rapat di lantai 50 sudah disiapkan. Tim keamanan sudah disiagakan. Surat pengalihan utang dan bukti-bukti kejahatan mereka sudah saya jilid rapi di meja ibu. Besok akan menjadi pertunjukan yang sangat menarik. Aku membalas singkat, pastikan lift khusus dimatikan untuk mereka. Biarkan mereka naik lift karyawan yang penuh sesak. Aku ingin mereka merasa tidak nyaman sebelum masuk ke kandang singa. Aku meletakkan ponselku dan berjalan ke balkon penthouse. Angin malam menerpa wajahku, menerbangkan potongan rambut bob pendekku. Dari ketinggian ini, lampu-lampu kota Jakarta terlihat seperti hamparan permata. Besok, di gedung tertinggi yang kulihat di sana, aku akan menghancurkan 3 ekor tikus yang serakah. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Rasa sakit hati saat diusir di tengah hujan badai itu masih membekas, menjadi bahan bakar yang tak kunjung padam. Aku membayangkan wajah Siska saat tahu perut karetnya terbongkar, wajah Ibu Ratmi saat tahu uang arisannya ketahuan, dan wajah Bram, wajah suami yang dulu kucintai itu, saat tahu bahwa istrinya yang tidak berguna, ini adalah pemilik hidupnya. Tidur yang nyenyak malam ini, Mas Bram, ucapku pada angin malam. Bermimpilah yang indah tentang uang 50 miliar itu. Karena besok saat kamu bangun, realita akan menamparmu lebih keras daripada badai manapun. Malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak, tanpa mimpi buruk, untuk pertama kalinya sejak pengusiran itu. Pagi yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku sengaja datang lebih awal ke Wiryo Tower. Bukan lewat lobi utama, tapi lewat pintu rahasia yang langsung terhubung ke lift pribadiku. Aku ingin berada di posisiku, mengamati kedatangan mereka dari ketinggian layaknya elang yang mengincar mangsa. Penampilanku hari ini sempurna. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih dengan potongan slim fit yang tegas, dipadukan dengan celana bahan senada yang membuat kakiku terlihat jenjang. Rambut bob hitamku disisir rapi ke belakang telinga, memperlihatkan anting berlian sederhana namun berkelas. Wajahku dipoles makeup natural namun tajam, menekankan pada sorot mata yang dingin. Sepatu stiletto merah menyala menjadi satu-satunya warna kontras di tubuhku, simbol keberanian dan, mungkin, darah yang akan tumpah secara kiasan hari ini. Pukul 9 tepat. Rio mengirimkan tayangan CCTV lobi utama ke tablet di mejaku. Sebuah Alphard putih berhenti di depan lobi. Pintu terbuka otomatis. Turunlah, keluarga parasit, itu dengan gaya selangit. Bram mengenakan jas sewaan yang agak kesempitan di bagian perut, mencoba terlihat berwibawa dengan kacamata hitam murahan. Ibu Ratmi memakai gaun brokat emas yang berlebihan untuk rapat bisnis pagi hari, lengkap dengan kipas bulu-bulu. Dan Siska, dia memakai dress ketat berwarna pink neon yang sangat mencolok. Berjalan sambil membusungkan perut palsunya, tangan kanannya menenteng tas yang kutahu palsu. Mereka berjalan masuk ke lobi dengan dagu terangkat, tidak mempedulikan tatapan aneh dari para karyawan dan satpam yang sebenarnya menahan tawa melihat kostum sirkus mereka. Selamat pagi, saya Bramantio, CEO Bramasta Corp. Saya ada janji temu dengan Direktur Utama Blue Sky Ventures untuk tanda tangan kontrak investasi 50 miliar,
ucap Bram angkuh pada resepsionis cantik di meja depan. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang di lobi mendengar. Resepsionis itu, Mbak Rini, yang sudah kutatar sebelumnya, tersenyum tipis, senyum yang mengandung belas kasihan. Selamat pagi, Pak Bramantio. Silakan naik ke lantai 50. Tapi mohon maaf, lift tamu sedang perbaikan. Bapak dan rombongan harus menggunakan lift barang di sebelah sana. Apa? Siska memekik, suaranya cempreng memecah ketenangan lobi. Lift barang? Kamu nggak lihat saya lagi hamil tua begini? Masak calon investor disuruh naik lift barang-barang tukang bersih-bersih? Nggak sopan banget. Maaf, Bu. Itu prosedur gedung saat ini, jawab Mbak Rini tenang namun tegas. Sudah, Yang, sabar, bujuk Bram, meski wajahnya juga merah pada menahan malu. Demi 50M, anggap saja ujian. Ayo. Dengan menggerutu, mereka bertiga berdesakan masuk ke dalam lift barang yang sedang penuh dengan staf host keeping yang membawa troli alat pel. Aku tertawa melihat Siska menutup hidungnya dengan sapu tangan, seolah dia alergi dengan bau orang biasa. Padahal, bau busuk hatinya jauh lebih menyengat. Sesampainya di lantai 50, suasana berubah drastis. Lantai ini hening, dingin, dan sangat mewah. Karpet tebal meredam suara langkah kaki. Dinding-dinding kaca menampilkan pemandangan awan yang sejajar dengan mata. Mereka terlihat sedikit terintimidasi oleh kemewahan asli ini, berbeda dengan kemewahan palsu yang mereka paksakan. Sekretaris pribadiku, Sarah, menyambut mereka di depan ruang rapat utama. Silakan masuk, Pak, Bu. CEO kami akan segera menemui Anda. Silakan tunggu di dalam. Mereka masuk ruang rapat yang luasnya 2 kali lipat rumah kontrakan mereka. Di tengah ruangan, meja oval dari kayu jati utuh sepanjang 5 meter berkilau ditimpa cahaya matahari. Mereka duduk di salah satu sisi meja dengan canggung. Aku membiarkan mereka menunggu selama 30 menit. Sengaja. Aku ingin kecemasan mereka menumpuk. Melalui kamera CCTV di ruang rapat, aku melihat mereka mulai gelisah. Kok lama banget sih bosnya? Keluh Ibu Ratmi sambil mengipasi lehernya. AC-nya dingin banget lagi. Masuk angin Ibu lama-lama. Sabar, Bu. Orang kaya itu emang sibuk, kata Bram, meski kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gugup. Ia berulang kali merapikan dasinya. Siska, perutmu miring tuh. Siska panik dan buru-buru membetulkan posisi perut silikonnya yang agak geser ke kiri. Aduh, gara-gara lift barang tadi nih kegencet-gencet. SSSD. Ada yang datang, desis Bram. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari koridor. Tak tak tak. Suara stiletto yang menghantam lantai marmer dengan irama tegas dan berwibawa. Irama kematian bagi harapan mereka. Pintu ruang rapat yang besar dan berat itu terbuka perlahan. Aku melangkah masuk. Cahaya matahari dari jendela di belakangku membuat siluet tubuhku terlihat gelap sesaat, menciptakan aura misterius. Aku berjalan tenang menuju kursi kebesaran di ujung meja, membelakangi mereka sejenak untuk meletakkan berkas di meja. Maaf membuat kalian menunggu lama, ucapku dengan suara datar dan dingin, tanpa menoleh. Mbak, seru Bram tiba-tiba. Nadanya meremehkan. Tolong dong bilangin bos kamu, kita sudah nunggu setengah jam nih. Oh ya, sekalian tolong ambilin kopi 3 ya. Jangan pakai lama. Kamu cleaning service atau sekretaris sih? Bajunya rapi amat. Darahku mendidih mendengar suaranya, tapi aku menahannya. Aku menarik napas panjang, menikmati detik-detik terakhir ketidaktahuan mereka. Perlahan, aku memutar tubuhku menghadap mereka. Wajahku kini terpapar jelas oleh cahaya lampu ruangan. Aku menatap lurus ke manik mata Bram. Maaf, Pak Bram, ucapku sambil menyunggingkan senyum miring yang mematikan. Saya rasa Bapak salah paham. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Mata Bram membelalak lebar, seolah bola matanya mau keluar. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya memucat seketika, darah seakan tersedot habis dari kepalanya. Ibu Ratmi menjatuhkan kipas tangannya. Lah, Siska ternganga, tangannya gemetar memegangi perut palsunya. Laras? Gagap Bram akhirnya,
Suaranya seperti orang tercekik. Kamu ngapain di sini? Kamu kerja jadi cleaning service di gedung ini? Atau jadi sales? Bram tertawa gugup, mencoba menyangkal realita yang ada di depan matanya. Wah, hebat kamu bisa masuk ruangan ini. Tapi mending kamu keluar sekarang deh. Ras, nanti dimarahin bos pemilik gedung ini loh. Kita lagi nunggu investor penting. Jangan bikin malu. Iya, Laras, timpal Ibu Ratmi, suaranya bergetar antara marah dan takut. Kamu ngikutin kita ya? Mau minta uang? Jangan harap. Pergi sana. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan pelan menuju kursi utama, kursi direktur utama yang paling besar dan tinggi di ujung meja. Dengan anggun, aku duduk di sana, menyandarkan punggungku, dan menatap mereka dari posisi yang lebih tinggi. Mas Bram, panggilku lembut, tapi nadanya setajam silet. Sepertinya otakmu perlu di-upgrade sedikit. Tadi kamu bertanya saya cleaning service atau sekretaris. Aku mengambil pulpen emas dari saku blazerku, mengetuk-ngetukannya di meja. Saya bukan cleaning service. Saya bukan sekretaris. Saya bukan sales. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap mereka satu persatu dengan tatapan intimidasi murni. Saya adalah pemilik gedung tempat kakimu berpijak saat ini. Saya adalah pemilik Blue Sky Ventures yang kau harapkan uangnya. Dan yang paling penting, aku melemparkan map tebal berisi surat-surat utang mereka ke tengah meja. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan tangan Bram yang gemetar. Saya adalah pemilik seluruh utangmu. Mulai dari utang bank, pinjol, sampai sertifikat rumahmu. Nyawamu, hartamu, dan nasibmu sekarang ada di genggaman tangan wanita yang kau buang ke selokan ini. Ruangan itu hening seketika. Saking heningnya, aku bisa mendengar suara AC berdengung. Wajah Bram berubah dari putih pucat menjadi abu-abu. Dia menatap map itu, lalu menatapku, lalu kembali ke map itu. Nggak mungkin. Desis Siska. Ini pasti prank kan? Mas Bram, ini prank kan? Mana mungkin gembel ini punya perusahaan segede ini? Jaga mulutmu, nona penipu, potongku tajam. Aku menekan tombol intercom di meja. Rio, masuk. Bawa hadiah untuk tamu kita. Pintu terbuka lagi. Rio dan dua orang petugas keamanan berbadan tegap masuk membawa sebuah layar proyektor portabel dan sebuah gunting besar. Sekarang, kataku sambil berdiri, mari kita mulai rapat direksi yang sesungguhnya. Agenda pertama, membongkar bangkai yang kalian sembunyikan. Aku menatap Siska tepat di perutnya. Kita mulai dari bayi ajaib itu, ya. Atmosfer di ruang rapat itu berubah menjadi sangat mencekam, seolah oksigen di dalamnya tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Rio melangkah maju dengan gunting besar di tangannya, sementara dua petugas keamanan berdiri di belakang kursi Siska, memblokir jalan keluar. Siska mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak sandaran kursi. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi, bedak tebalnya tak mampu menutupi keringat dingin yang mulai bercucuran. Apa-apaan ini? Jangan macam-macam ya. Aku hamil. Kalau terjadi apa-apa sama anakku, aku tuntut kalian semua. Teriak Siska histeris, tangannya mendekap perut buncitnya erat-erat. Aku tertawa, sebuah tawa dingin yang menggema di ruangan luas itu. Anak? Anak yang mana? Siska? Anak yang kau buat di pabrik karet? Aku memberi isyarat mata pada Rio. Dengan gerakan cepat, Rio menyambar ujung gaun Siska. Siska menjerit, mencoba menepis, tapi Rio lebih cepat. Tanpa menyentuh kulit Siska, Rio menggunting kain dress ketat itu tepat di bagian perut. Krek! Kain dress robek, memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Bukan kulit perut ibu hamil yang meregang, melainkan sebuah bantalan silikon berwarna kulit yang diikatkan ke pinggang dengan tali elastis. Bram terlonjak dari kursinya. Matanya melotot seakan mau keluar. Itu apa? Itu, anak, laki-laki kebanggaanmu, Mas, jawabku sinis. Aku berjalan mendekat, lalu dengan kasar menarik tali pengikat silikon itu hingga terlepas dari tubuh Siska. Aku melemparkan benda kenyal itu tepat ke wajah Bram. Buk! Benda itu menghantam wajah Bram lalu jatuh menggelinding di meja rapat yang mengkilap.
Silikon seharga 15 juta, kataku datar. Demi benda mati ini, kamu membuang anak kandungmu sendiri ke tengah badai. Bagaimana rasanya, Mas? Apakah silikon ini bisa memanggilmu Ayah? Bram gemetar hebat. Ia menatap silikon itu dengan tatapan kosong, lalu beralih menatap Siska dengan tatapan membunuh. Siska, kamu bilang kamu hamil. Mas, aku bisa jelasin. Siska menangis, air matanya luntur bercampur maskara hitam. Aku lakuin ini karena aku cinta sama kamu. Aku takut kehilangan kamu kalau kamu tahu aku mandul. Cinta? Teriak Bram murka. Ia hendak menampar Siska, tapi ditahan oleh petugas keamanan. Kamu penipu. Kamu bilang perutmu besar karena anakku. Ternyata isinya karet. Kamu hancurkan rumah tanggaku demi kebohongan busukmu. Sudah dramanya, potongku tegas. Aku kembali duduk di kursi kebesaranku. Kita belum selesai. Rio, nyalakan layarnya. Layar proyektor besar di belakangku menyala. Muncul sebuah tampilan antarmuka YouTube. Judul videonya tertulis besar, Live, detik-detik pengusiran istri dan bayi 3 hari oleh suami dan pelakor di Pondok Indah. Jumlah penontonnya, 2,5 juta orang sedang menonton. Kalian lihat kamera kecil di pojok ruangan itu? Tanyaku sambil menunjuk lensa kamera tersembunyi. Rapat ini sedang disiarkan secara langsung ke seluruh Indonesia, melalui kanal berita milik Wiryo Group. Dan video CCTV saat kalian menyeretku keluar rumah malam itu, sudah diputar berulang-ulang sejak 1 jam yang lalu. Ibu Ratmi menjerit histeris, menutupi wajahnya dengan tas tangan. Matikan. Matikan. Malu. Ibu bisa mati kalau teman-teman arisan lihat. Terlambat, Bu, kataku sambil membacakan komentar yang berjalan cepat di layar tabletku. Akun, Ibu Ratmi _Sosialita, sudah dibanjiri ribuan hujatan. Dan lihat ini, ada komentar dari Bu Dewi, ketua arisanmu, Ratmi. Kembalikan uang arisan kami 500 juta. Dasar maling. Wajah Ibu Ratmi berubah menjadi abu-abu. Lututnya lemas, ia merosot jatuh ke lantai karpet. Laras, tolong Ibu. Ibu hilaf. Hilaf? Aku mendengus. Menggelapkan uang arisan untuk judi slot itu bukan hilaf, Bu. Itu kriminal. Pintu ruang rapat terbuka lagi. Kali ini yang masuk bukan staf kantorku, melainkan 4 orang polisi berseragam lengkap. Selamat siang, Ibu Larasati, sapa komandan polisi itu dengan hormat padaku, lalu menoleh tajam pada Siska dan Ibu Ratmi. Kami mendapat laporan dan bukti lengkap mengenai penipuan berencana, pemalsuan dokumen medis, dan penggelapan dana. Saudari Siska Amelia dan Saudari Ratmi, kalian ditahan. Enggak, aku enggak mau dipenjara. Mas Bram tolong aku. Jerit Siska saat tangannya ditarik kasar oleh polisi wanita dan diborgol. Bram, anakku, jangan diam saja. Bayar polisinya. Sogok mereka, teriak Ibu Ratmi histeris saat diseret keluar. Bram hanya berdiri mematung. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Dia melihat ibu dan kekasih gelapnya diseret keluar ruangan seperti sampah. Suara teriakan mereka perlahan menghilang di lorong, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di ruang rapat. Kini hanya tinggal kami berdua. Bram dan Laras. Suami dan istri. Pengkhianat dan korban. Bram menatapku. Matanya merah, air mata mulai menggenang di sana. Dia melihat sekeliling ruangan mewah ini, lalu melihatku yang duduk bak ratu di singgasana. Keangkuhannya runtuh seketika. Perlahan, lutut Bram menekuk. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia merangkak mendekati kakiku, mencoba meraih ujung celanaku. Laras. Suaranya serak dan pecah. Laras, sayang, maafkan Mas. Mas benar-benar bodoh. Mas ditipu oleh perempuan ular itu. Mas nggak tahu kalau dia bohong. Sumpah, Ras, masih ada cinta di hati Mas buat kamu. Aku menatapnya tanpa emosi. Pemandangan Bram yang berlutut di kakiku ini adalah pemandangan yang dulu hanya ada dalam mimpi liar dendamku. Sekarang terjadi nyata, tapi anehnya, aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa hampa. Laki-laki inikah yang dulu kutangisi?
Betapa menyedihkannya dia. Laras, tolong. Bram menangis semakin keras, air matanya membasahi sepatu mahalku. Tolong jangan ambil semuanya. Perusahaan itu hidup Mas. Rumah itu warisan Bapak. Kita bisa mulai lagi dari awal, Ras. Demi anak kita, demi Kirana. Ya, Kirana. Mana Kirana? Mas kangen sama dia. Biarkan Mas ketemu anak kita. Aku menarik kakiku menjauh, jijik dengan sentuhannya. Anak kita, ulangku pelan. Aku berdiri, mencondongkan tubuh ke wajahnya yang basah oleh air mata buaya. Bukannya kamu bilang itu anak haram? Bukannya kamu bilang itu anak pembawa sial? Itu karena Mas emosi. Ras, Mas nggak sungguh-sungguh. Dalihnya panik. Kata-kata adalah doa. Mas Bram, bisikku tajam. Dan doamu sudah terkabul. Di mata hukum dan di mata dunia, kamu sudah membuang hak asuhmu saat kamu melempar kami ke badai. Kirana tidak punya ayah bernama Bramantio. Ayahnya sudah mati malam itu. Aku mengambil map di meja dan melemparkannya ke lantai di depan wajahnya. Perusahaanmu sudah dilikuidasi untuk membayar utang. Rumahmu sudah disita. Mobilmu ditarik. Kartu kreditmu diblokir. Dan semua aset atas namamu sudah kubekukan. Aku berbalik badan, membelakanginya. Kamu keluar dari ruangan ini dengan pakaian yang melekat di badanmu. Itu saja yang tersisa. Sekarang, kamu rasakan bagaimana rasanya menjadi gembel yang diusir tanpa membawa apa-apa. Rasakan dinginnya dunia tanpa uang sepeser pun. Laras, kamu nggak bisa tega begini. Aku suamimu, teriak Bram putus asa. Mantan suami, koreksiku dingin. Surat cerai akan dikirim pengacaraku ke kolong jembatan manapun yang kau pilih sebagai tempat tidurmu malam ini. Aku menekan tombol intercom. Keamanan, seret tamu ini keluar. Bersihkan lantai bekas dia berlutut. Aku tidak suka bau pengkhianat di kantorku. Dua petugas keamanan berbadan besar masuk, mengangkat Bram yang meronta-ronta seperti mengangkat karung beras. Laras, ampun, Ras. Jangan lakukan ini. Aku mencintaimu, Ras. Teriakan Bram menggema, semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya pintu tertutup dan hening kembali menyelimuti ruangan. Aku berdiri sendirian di puncak menara kekuasaanku. Aku berjalan ke jendela, melihat ke bawah. Mobil polisi yang membawa Siska dan Ibu Ratmi baru saja pergi. Dan sebentar lagi, Bram akan terlempar ke jalanan keras Jakarta. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dadaku terasa lapang. Beban berat yang selama ini menghimpit jantungku telah hilang. Badai itu sudah berlalu. 1 tahun kemudian, hujan gerimis turun membasahi kota Jakarta, namun kali ini, tidak ada badai. Hanya rintik air yang menyejukkan, membersihkan debu-debu kota yang lelah. Di sebuah emperan toko elektronik di kawasan Glodok, seorang pria kurus dengan pakaian kumal dan rambut gondrong tak terurus duduk memeluk lutut. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan ada bekas luka di pipinya. Mungkin akibat berebut lahan tidur dengan preman jalanan. Di depannya, tergeletak sebuah kaleng bekas biskuit yang hanya berisi beberapa koin receh. Pria itu adalah Bram. Mata Bram terpaku pada layar televisi besar yang dipajang di etalase toko. Berita nasional sedang menayangkan sebuah acara peresmian megah. Di layar itu, seorang wanita cantik dengan rambut bob hitam yang elegan sedang menggunting pita. Dia mengenakan gaun putih yang bersahaja namun, memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Di gendongannya, seorang balita perempuan cantik berpipi gembil sedang tertawa riang, melambaikan tangan ke arah kamera. Hari ini, Ibu Larasati Wiryo, CEO Wiryo Group, meresmikan Yayasan Kirana Bangkit, sebuah kompleks hunian terpadu dan pusat pelatihan kerja bagi ribuan ibu tunggal dan korban KDRT. Ibu Larasati mendedikasikan yayasan ini untuk putri tercintanya, Kirana, sebagai simbol kekuatan wanita Indonesia. Reporter di televisi itu melanjutkan laporannya dengan antusias. Ibu Larasati juga baru saja dinobatkan sebagai Woman of the Year oleh majalah bisnis internasional atas keberhasilannya melipat gandakan aset Wiryo Group dalam 1 tahun terakhir. Bram menatap layar itu dengan tatapan kosong. Air mata menetes membasahi pipinya yang kotor.
Wanita di layar itu terlihat begitu bersinar, begitu bahagia, begitu jauh. Tangannya menyentuh kaca etalase, seolah ingin menyentuh bayangan masa lalu yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Laras. Bisiknya lirih, suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk jalanan. Anakku. Seorang penjaga toko keluar dan menggebrak kaca. Heh, gembel. Jangan nyender di situ. Kotor kacanya. Pergi sana. Bram tersentak kaget. Dengan langkah tertatih, ia memungut kaleng recehnya dan berjalan pergi menembus gerimis, menghilang ke dalam ganggang gelap ibu kota, membawa penyesalan yang tak akan pernah berujung. Sementara itu, di penthouse lantai teratas Wiryo Tower, aku mematikan televisi dengan remote control. Kirana, yang kini sudah berusia 1 tahun dan mulai belajar berjalan, sedang sibuk bermain dengan mainan edukasinya di atas karpet bulu yang tebal. Tawa renyahnya adalah musik terindah di telingaku. Ibu, panggil Pak Hadi yang masuk membawa nampan berisi teh hangat. Wajah tua itu kini terlihat lebih segar dan bahagia. Acara peresmian tadi berjalan sangat lancar. Banyak donatur yang ingin bergabung. Oh ya, pengacara baru saja mengabarkan, vonis untuk Ratmi dan Siska sudah ketuk palu. Ratmi 5 tahun penjara, Siska 7 tahun. Bagus, jawabku singkat sambil menerima cangkir teh itu. Biarkan mereka menikmati waktu merenung di Hotel Prodeo. Aku berjalan ke arah dinding kaca yang menampilkan panorama kota Jakarta pasca hujan. Pelangi tipis terlihat melengkung di ufuk timur. Indah sekali. Aku teringat malam itu. Malam saat aku diusir seperti anjing kurap. Malam saat aku berpikir hidupku sudah berakhir. Siapa sangka, malam tergelap itulah yang justru menuntunku pada cahaya yang paling terang. Yang benar, terkadang Tuhan harus menghancurkan rencana kita, karena Dia tahu rencana itu akan membunuh kita. Tuhan menghancurkan pernikahanku dengan Bram, untuk menyelamatkan masa depanku dan Kirana. Aku berbalik, menatap putri kecilku. Kirana menoleh dan merentangkan tangan minta dipeluk. Aku segera mengangkatnya tinggi-tinggi, mencium pipinya yang harum. Lihat keluar sana, nak, bisikku sambil membawanya ke jendela. Dunia ini luas dan kadang kejam. Mungkin nanti kamu akan bertemu badai lagi. Tapi ingat pesan ibu, jangan pernah takut pada badai. Karena kamu adalah anak perempuan Larasati Wiryo. Kita tidak lari dari badai, kita menari di dalamnya. Kirana berceloteh riang, seolah mengerti kata-kataku. Aku tersenyum menatap pantulan kami di kaca. Wanita lemah yang dulu menangis memohon di bawah hujan itu sudah mati. Yang berdiri di sini sekarang adalah seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Air mata di tengah badai itu telah berubah menjadi senyum di atas tahta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa merdeka.